Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kutni SPD dari SMK 1 Bintang Utara, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintang. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Meli Restuti SPD MM dan pengajar praktik Bapak Pepi Ekawandana SPD. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan utama. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut berkaitan dengan: 1. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 2. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 3. Penilaian berkelanjutan. 4. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan murid belajarnya. 5. Manajemen kelas yang efektif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran proaktif dan berdasarkan pada asesmen. Pertama, pahami bahwa kebutuhan setiap siswa beragam. 2. Guru harus proaktif menemukan dan melakukan perencanaan dengan berbagai cara untuk bisa mengekspresikan bagaimana murid-muridnya belajar. 3. Belajar dengan melakukan asesmen terlebih dahulu atau membuat pemetaan kebutuhan murid. Dalam pembelajaran diferensiasi, sangat penting melakukan pemetaan kebutuhan siswa, yakni kesiapan belajar, readiness, minat, interest, profil belajar, learning profile. Adapun kesiapan belajar siswa, readiness, yang pertama, tingkat keterampilan dan pemahaman dari masing-masing murid. 2. Konten yang dipahami. 3. Konsep yang dipahami. Berikutnya adalah minat belajar siswa, interest, yang berkaitan dengan hobi, kesukaan, ketidaksukaan. Seterusnya lagi adalah profil belajar siswa, yakni secara visual, kinestetik, auditori. Adapun 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. 3. Melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. 4. Melakukan asesmen. Kita masuk kepada kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul sebelumnya. Adapun modul filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada anak. Dalam pendidikan, seorang pendidik harus menyesuaikan pembelajaran, cara memberikan pelajaran, metode dan perlakuan guru terhadap peserta didik sesuai dengan kodrat alam mereka yang telah didiagnosis sejak awal. Hal ini sesuai betul dengan dan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pada modul nilai dan peran guru penggerak dengan nilai dan perannya harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi
kekuatan ekosistem sekolah dan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mampu menganalisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Adapun kaitan dengan modul visi guru penggerak dan modul budaya positif, yakni pendekatan inquiry apresiatif merupakan strategi perubahan mengarahkan perhatian pada hal positif, mengidentifikasi nilai-nilai positif, mengidentifikasi kekuatan-kekuatan, berfokus pada apa yang diinginkan terjadi. Kemudian, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana jika didukung dengan penerapan inquiry apresiatif dan penerapan budaya positif di sekolah. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.